Pada video ini saya ingin melanjutkan materi Python dari silabus W3 School setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai metode. Pembahasan berikutnya adalah mengenai pewarisan atau istilah aslinya inheritance, yang mana ini merupakan ciri dari pemrograman berbasis objek atau OOP. Apapun bahasanya, selama dia OOP selalu ada konsep inheritance ini, atau kalau ditranslate ini jadi pewarisan. Saya lebih suka menggunakan istilah aslinya yaitu inheritance. Meskipun di sini saya ingin membaca translate dari W3 School ini ke dalam bahasa Indonesia ya. Inheritance Python memungkinkan kita untuk mendefinisikan kelas yang mewarisi semua metode dan properti dari kelas lain. Kemudian ada dua tipe kelas dalam konsep inheritance ini, yaitu kelas induk. Ini seperti kelas yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian ada kelas anak, adalah kelas yang mewarisi dari kelas lain, juga disebut kelas turunan. Konsepnya sama dengan anak itu akan mewarisi biasanya seperti sifat atau fisik dari orang tua, sedikit atau banyak. Nah, konsepnya mirip seperti itu. Jadi ada kelas yang mewarisi properti dan metode dari kelas lain. Membuat kelas induk. Ini sama ya seperti pertemuan sebelumnya, membuat kelas seperti biasa, karena kelas induk ini ya seperti kelas pada umumnya. Yang berbeda adalah membuat kelas anak. Untuk membuat kelas anak yang mewarisi fungsionalitas dari kelas lain, kirim kelas induk sebagai parameter saat membuat turunan kelas. Saat membuat kelas anak seperti ini, kelas student, maka disertakan di sini adalah kelas orang tuanya. Contoh seperti ini, kelas student person ini berarti student ini akan mewarisi dari kelas person. Semuanya, apa yang tertulis di kelas person itu akan diwarisi oleh kelas student. Kemudian pasin di sini maksudnya ya nggak ada yang dikerjain di kelas ini, di kelas anak ini, cuman dia mewarisi semua item dari kelas person saja. Nah, ini contoh. Di sini ada kelas person seperti biasa ya. Kemudian ada kelas student. Kemudian ada X ini objek yang membuat dari kelas student. Kemudian saat membuat objek ini dikirimkan dua variabel. Padahal di kelas student kan tidak mengerjakan apa-apa. Namun untuk membuat dari kelas student tetap seperti ini. Kenapa? Karena kelas student itu sama dengan kelas person. Dia mewarisi semua dari kelas person. Dan di kelas person itu ada dua pada initnya. Init ini kan pas kelas atau objek itu dibuat, dia harus ada konsep init ini. Dan di sini pada init itu ada dua variabel yang dibuat ya, maka kelas anak ya student ini juga mengirimkan dua variabel. Kemudian pada objek ini ada x.printName ya, x.printName, padahal pada x ini kan dibuat dari kelas student dan kelas student tidak mengerjakan apa-apa, tapi tetap dia bisa mengerjakan metode printName karena pada kelas person atau orang tuanya itu ada metode printName, sehingga x ini juga mempunyai metode printName yang ditampilkan Mike Olson. Nah, ini hasilnya. Nah, begitu saya kira konsepnya. Kemudian pada kelas anak ini juga bisa ada fungsi init seperti halnya orang tua, tetapi ini fungsi init yang bisa jadi dia berbeda dengan orang tua. Sejauh ini kami telah membuat kelas anak yang mewarisi properti dan metode dari induknya. Kita ingin menambahkan fungsi ke kelas anak, bukan kata kunci, maksudnya init ya. Nah, jika di kelas anak itu ingin ada initnya ya, maka cara menambahnya seperti biasa saja ya, def init, tetapi di sini ada tambahan untuk mempertahankan pewarisan fungsi induk, tambahkan panggilan ke fungsi orang tua. Nah, maksudnya kalau misalnya init orang tua itu tetap ada, tetap dikenali di kelas anak ya, maka tambahkan
seperti ini. Jadi ada def init. Kalau sudah ada init ini sebetulnya dia initnya akan berbeda dari init orang tuanya. Nah, gitu. Jadi init student sekarang berbeda dengan init orang tua. Namun kalau dilihat di contoh ini dia akan disamakan lagi. Caranya menyamakan lagi ditulis di sini kelas ya, kelas orang tua, kemudian init self fname lname. Maka dalam hal ini, dalam praktek ini sebetulnya init dari orang tua dan init anak itu masih sama ya. Dan ini sama seperti tadi ya, objek X dibuat dari kelas student, kemudian memanggil metode print name. Dan saya kira penulisannya seperti ini ya. Kemudian saya lanjutkan, gunakan fungsi super. Nah, bisa juga saat di sini Python juga memiliki fungsi yang akan membuat kelas anak mewarisi semua metode dan properti dari orang tua. Kalau super ini fungsinya untuk tidak menulis nama dari kelas orang tuanya. Sebetulnya sama aja seperti tadi ya, tetapi di sini person ini diganti dengan super. Super ini maksudnya orang tuanya ya. Super ini maksudnya orang tuanya. Bisa jadi kita tidak menyebutkan kelas orang tua tetapi mengganti dengan super. Namun di sini ada lagi perbedaannya. Setelah init ini tidak ada variabel untuk objeknya, self-nya tidak ada. Sedangkan kalau kita pakai kelas itu self-nya masih ada. Ya mungkin perbedaannya itu aja ya. Tambahkan properti yang dipanggil ke kelas graduation year student. Nah, ini kita lihat contoh. Nah, di sini ya pada initnya student itu ada tambahan self graduation year diisi 2019. Maka nanti saat di print ya print x titik graduation year ya print x titik graduation year, maka akan muncul 2019 ya, maka akan muncul 2019 karena ada pada initnya. Ini maksudnya adalah objek X akan memanggil variabel graduation year ya pada objek X ini yang dibuat dari kelas student, Nah, begitu. Kemudian dalam contoh di bawah ini tahun harus berupa variabel dan diteruskan ke kelas saat membuat objek siswa. Nah, kita lihat langsung contohnya. Di sini kalau tadi langsung ditulis 2019, sekarang 2019-nya itu dikirim saat membuat objek X. Jadi saat membuat objek X pakai kelas student akan mengirimkan 3 variabel. Nah, di sini bisa dimodifikasi ya sehingga sekarang init dari student itu berbeda dari init dari person. Kalau init dari person kan hanya mengirim 2 variabel ya, sedangkan init dari student sekarang mengirim 3 variabel. Tentu di sini harus ditangkap 3 variabel fname, lname dan year. Kemudian year-nya disimpan ke dalam self titik graduation year sehingga kalau di print 2019 ya. Ini sesuai dengan yang ada di sini ya. Misal saya ganti 1988, kalau kita run maka yang muncul adalah harusnya 1988. Nah, seperti itu. Kemudian tambahkan metode yang dipanggil ke kelas welcome student. Nah, di sini kelas anak itu juga bisa punya metode sendiri yang berbeda dengan kelas orang tua. Contoh di sini ada metode welcome ya, metode welcome dan isinya ngeprint variabel, ada tulisannya lah, dan ini tidak ada pada kelas orang tua. Nah, begitu sehingga hasilnya nanti kalau dijalankan metodenya dari objek ya, maka akan muncul welcome make all send to the class of 2024 2024. Begitu saya kira mengenai pewarisan. Intinya adalah ada kelas yang bisa mewariskan dari kelas lain, baik itu properti ataupun metodenya. Dan kemudian pada kelas anak itu bisa ditambahkan metode-metode yang lain. Demikian, semoga bermanfaat dan dapat dipahami.